Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani, NIM 289225035, Prodi Manajemen semester 2, mengenal beberapa pembahasan yang berkaitan dengan digital business. Mata kuliah digital business, dosen pengampu Ibu Hani Ari Rajmani MPD, NIDEN 0401011813, Universitas Kampus Pancasakti Bekasi. Pokok pembahasan: 1. Konsep e-business dan e-commerce. 2. Keuntungan dan kelebihan e-commerce. 3. Internet marketing di era digital. 4. Web katalog dan web store dengan internet. 5. Ruang lingkup e-commerce digital. 6. Model bisnis era digital. 7. Proses bisnis secara online. 1. Konsep e-business dan e-commerce. 1. Dotcom Bubble. Dotcom Bubble dimulai saat pertama kalinya dirilis Mosaic web browser pada tahun 1993 yang membuka akses ke World Wide Web. Penggunaan internet terus meningkat antara tahun 1990 sampai 1997. Istilah .com diberikan bagi perusahaan yang memasarkan bisnisnya online secara eksklusif melalui website yang umumnya memiliki alamat berakhiran .com. 2. E-commerce versus e-business. E-business memiliki makna yang lebih luas yang menjelaskan susunan di mana organisasi merancang ulang struktur, proses, dan layanan bisnisnya untuk mendapatkan manfaat dari kemampuan internet. 3. Klasifikasi bisnis. E-bisnis dapat terjadi antara perusahaan bisnis dan pelanggan atau konsumer. Perbedaan antara B2B dan B2C sering disebut saat mendiskusikan peluang e-commerce. B2B adalah penggunaan internet sebagai channel utama untuk menjual produk ke bisnis lainnya. B2C adalah menggunakan internet sebagai channel utama untuk menjual produk ke customer. 4. IT sebagai penggerak inovasi. Ada 1. Kemampuan untuk membuat perangkat elektronik miniatur berukuran kecil dan dapat dibawa portable, seperti telepon, laptop, dan berbagai perangkat elektronik lainnya sehingga kita dapat bekerja di mana saja. 2. Rendahnya biaya penggunaan telepon seluler telah meningkat menggunakan telepon seluler secara luas. Hal ini memungkinkan terbentuknya m-commerce atau mobile commerce, yakni penggunaan telepon seluler untuk pembayaran ataupun transfer uang, pengganti pembayaran secara tunai. Yang selanjutnya, penggunaan barcode di industri dan pemerintah memungkinkan banyak inovasi dalam melacak inventory dan pengiriman. Yang terakhir, meningkatnya kapasitas penyimpanan di komputer dan meningkatnya metode kompresi data memungkinkan penggunaan dan transfer file audio atau video yang berukuran besar. 5. Hambatan penerapan teknologi informasi di dunia nyata. Ekspektasi yang tidak realistis dan techno-hype atau banyak informasi yang menunjukkan banyaknya manfaat teknologi membuat organisasi berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi secara masif. Kesulitan dalam membangun dan memodifikasi sistem berbasis IT. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem berbasis IT, kelembapan organisasi, dan persoalan perubahan kesulitan dalam mengantisipasi apa yang terjadi. Kesimpulannya, e-bisnis memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran, jasa, dan produk hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-bisnis memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapatkan di sebuah transaksi online. E-commerce dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-bisnis yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Sedangkan e-bisnis memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Yang terakhir, e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Sedangkan e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, dan relasi antar mitra bisnis. Yang kedua, keuntungan dan kelebihan e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang merupakan suatu proses atau transaksi jual beli barang secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan dengan memanfaatkan koneksi internet. Menurut David Baum, dalam kurung 1999, e-commerce diartikan sebagai satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan konsumen serta masyarakat lewat transaksi online, elektronik, dan pertukaran barang, pelayan, dan informasi yang dilaksanakan secara elektronik. 2. E-commerce terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Business to business atau perusahaan ke perusahaan. 2. Business to consumer atau pelaku bisnis dan konsumen. 3. Consumer to consumer atau konsumen dan konsumen. 4. Consumer to business atau konsumen ke perusahaan. 3. Kelebihan e-commerce. 1. Meningkatkan transaksi antar wilayah. 2. Meningkatkan market expose. 3. Tidak membutuhkan toko fisik. 4. Bisa menjadi dropshipper. 5. Pengelolaan usaha lebih mudah. 6. Menghemat biaya untuk promosi atau pemasaran. 4. Kekurangan e-commerce. Biaya awal portal e-niaga sangat tinggi. 2. Meskipun mungkin tampak seperti hal yang pasti, e-commerce industri memiliki risiko kegagalan yang tinggi. 3. Terkadang e-commerce bisa terasa impersonal. 4. Keamanan adalah bidang perhatian lainnya.
Dan 5, setelah pesanan dilakukan, mungkin ada masalah dengan pengepakan, pengiriman, dan lain-lain. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan, penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal ini meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce. Dengan e-commerce, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing, sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggan. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-commerce diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, membangun merek sebagai sarana mempromosikan produk, dan kemudahan mengakses pasar global. Sehingga penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Dimanfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluas jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan hubungan dengan relasi, kepuasan pelanggan. 3. Internet marketing di era digital. Pengertian internet marketing. Internet marketing adalah strategi memasarkan produk melalui internet dengan tujuan promosi, branding, meningkatkan penjualan, juga mempengaruhi konsumen untuk membeli baik itu barang ataupun jasa. 2. Internet marketing memberikan nilai pada produk dan layanan, sarana branding, membangun hubungan baik dengan target pasar perusahaan, meningkatkan kepercayaan target pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. 3. Jenis marketing, yaitu email marketing, social media marketing, search engine optimization atau SEO, search engine marketing atau SEM, pay-per click atau PPC, influencer marketing, affiliate marketing, video marketing, reputation marketing, dan retargeting. Kesimpulannya, internet marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan sebagai pemuas. Kebutuhan pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencari, email, dan media sosial. Metode internet marketing sangatlah membantu bagi para pebisnis untuk menjangkau customer agar lebih efisien daripada metode konvensional. 4. Web katalog dan web store dengan internet. 1. Pengertian katalog. Katalog adalah daftar berbagai produk atau barang dan bahkan jasa yang umumnya diperjualbelikan oleh suatu perusahaan ke para pembeli. Perusahaan lain ataupun end user, katalog digital ini merupakan salah satu jenis strategi promosi marketplace yang memiliki beragam jenis. Pada mulanya, daftar produk digital ini digunakan untuk media promosi saja atau memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu toko yang menjual berbagai macam barang-barang. Namun, kini media promosi digital ini juga digunakan sebagai media pemberitahuan ke masyarakat luas jika toko sedang memberikan berbagai promosi. 2. Jenis-jenis katalog. 1. Katalog digital nasional, katalog digital sektoral, digital daerah, dan digital swasta. 3. Manfaat katalog. Lebih mudah diakses berbagai pihak, selalu update, informasi barang dan jasa lebih transparan, dan yang terakhir, lebih efektif meningkatkan performa pengadaan barang. 1. Pengertian web store. Website toko online adalah website yang memiliki sistem e-commerce atau dapat digunakan untuk bertransaksi. Ini artinya website tersebut selain harus dapat memuat penawaran produk, juga harus memiliki manajemen, persediaan, penghitung biaya kirim secara otomatis, dan pembayaran baik manual maupun otomatis melalui payment gateway. 1. Keterbatasan web store. Tidak adanya modul untuk optimasi search engine atau SEO. Menggunakan subdominan nama toko domain aplikasi.com, yang mana akan besar resikonya tingkat spam domain. Kurang layak untuk pemasaran digital, bahwa penjualan online dengan platform apapun tetap saja membutuhkan cara untuk melakukan pemasaran digital, dan ini kurang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi toko online. Kelebihan web store, menggunakan domain pilihan Anda sendiri, jumlah produk dan order tidak dibatasi, SEO dan mobile friendly, pelanggan tidak perlu download aplikasi untuk membeli, memiliki basis data pelanggan brand sendiri. Kesimpulan, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa katalog adalah daftar barang dan jasa yang biasanya diperjualbelikan oleh suatu perusahaan kepada para pembeli end user, ataupun perusahaan lainnya yang mana bentuknya bisa bermacam-macam seperti kartu, buku, lembaran, atau digital yang sering disebut dengan e-katalog. Namun, seiring berkembangnya waktu dan zaman, katalog yang dicetak di atas kertas menjadi tidak lagi efektif karena terkadang proses penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, penggunaan e-katalog lebih sering digunakan pada saat ini. Perusahaan atau brand yang membuat e-katalog bisa diindikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki kemauan untuk beradaptasi dengan segala perubahan zaman dan perubahan pola kebutuhan pada konsumen. 5. Ruang lingkup e-commerce digital. 1. Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. 2. Ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce, yaitu 1. Business to business atau B2B, 2. Business to consumer atau B2C, 3. Consumer to consumer atau C2C, 4. Consumer to business atau C2B, 5. Business to administration atau B2A, 6. Consumer to administration
C. 2A, dan 7. Online to offline O2O. Kesimpulannya, e-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun, seperti telepon, komputer, televisi. Yang paling populer ialah internet. Jadi, e-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce menjadi suatu model transaksi di masa depan, karena semakin lama semakin banyak jadi masyarakat yang menggunakan internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan, mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik, yang mana hal tersebut berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat Indonesia. 6. Model bisnis era digital. 1. Apa itu digital bisnis? 1. Bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan atau customer experience. Kelihatannya bisnis digital juga akan segera dilirik oleh berbagai pebisnis karena perubahan teknologi yang semakin cepat. 2. Jenis bisnis digital, yaitu marketplace, e-commerce, ad supported, dan subscription. 3. Keuntungan bisnis digital. 1. Menjangkau konsumen lebih luas. 2. Mendorong inovasi. 3. Memberikan informasi lebih banyak kepada konsumen. Dan 4. Modal tidak harus besar. Kerugian bisnis digital yaitu maraknya kasus penipuan. 2. Membutuhkan kemampuan dan skill. 3. Sulit membangun kepercayaan. 4. Persaingan yang ketat. 5. Biaya tambahan tidak sedikit. Contoh bisnis di era digital, menjadi influencer dan konten kreator, berjualan di e-commerce atau marketplace, menjadi reseller atau dropship, bisnis jasa joki game online, bisnis thrifting fashion, atau jasa penerjemah online. Kesimpulannya, bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era revolusi industri. Ditambah lagi dengan fitur penunjang yang mumpuni akan membuat digital marketing semakin efektif. Kemudian apabila akan membuat usaha dengan menggunakan digital marketing, maka Anda harus cermati langkah-langkahnya terlebih dahulu agar dapat tersusun secara sistematis. Jadi dengan adanya digital marketing juga dapat menunjang suatu usaha lebih berkembang dan mempermudah dalam proses promosi suatu usaha. 7. Proses bisnis secara online. 1. Pengertian bisnis secara online. Bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. 2. Saluran bisnis online, yaitu 1. Website, 2. Search engine marketing atau SEM, 3. Online advertising, 4. Email marketing, dan terakhir sosial media marketing. 3. Keuntungan bisnis online. Bisnis online tentu dapat menghemat biaya dan waktu. Sistem yang online dari promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara online, dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket. Selain itu, media yang digunakan hanya internet. 4. Tantangan bisnis online. Rentan terhadap penipuan. 2. Kompetitor yang sama dan banyak. 3. Masalah keuangan. 4. Pahami karakter pelanggan. 5. Mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. 5. Cara memulai bisnis online, yaitu 1. Tentukan produk atau jasa yang akan dijual. 2. Tentukan strategi penjualan. 3. Tentukan sistem pembayaran. 4. Tentukan cara pengirim. 5. Tentukan visi dan misi. 6. Lakukan survei pasar. 7. Mengoptimalkan SEO dan SEM. Kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis online, kepercayaan konsumen merupakan hal penting agar bisnis online dapat berjalan. Word of mouth, persepsi resiko keamanan dan privasi, kualitas informasi, pengalaman menggunakan internet, dan reputasi MIIK merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen untuk melakukan belanja online atau transaksi online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.